Bab 012. Cukup lama Ayu dan Davin terdiam. Davin yang biasanya bawel dengan bertanya segala macam, mendadak bungkam. Raut wajahnya tak seceria seperti biasa. Ayu menoleh sekilas. Menelisik sebentar paras laki-laki di sebelahnya yang duduk dengan mata lurus ke depan. Gaya selengeannya tiba-tiba hilang begitu saja. Cewek yang tadi itu, cantik, iya. Apa pacar kamu? Kalian lagi marahan. Gimana kalau dia tahu kamu sudah menikah? Tapi, kamu bisa jelasin kok sama dia, kalau kita cuma nikah pura-pura dan sementara. Atau, aku yang bantu jelasin kalau dia ragu sama pengakuan darimu. Ayu terus mengoceh sembari menebak-nebak. Bisa diam gak? Berisik banget. Hardik Davin tiba-tiba. Mendengar bentakan itu, Ayu sontak menoleh. Ia tak menyangka jika laki-laki yang tak pernah sekalipun meninggikan suaranya itu kini terlihat emosi. Padahal Ayu hanya bertanya. Dan Davin bisa menjawabnya secara baik-baik. Tak perlu sampai membentak. Ayu pun langsung terdiam dengan perasaan tak nyaman. Hatinya perih. Padahal biasanya, Davin adalah orang yang asik diajak bercerita tentang apa saja. Tapi kini, Ayu semakin bimbang memahami karakter laki-laki yang terlanjur menikahi dirinya itu. Davin yang biasanya terkesan santai menanggapi apapun, ternyata bisa langsung emosi hanya karena hal sepele. Setelah bentakan itu, Ayu tak lagi bersuara. Ia terdiam dengan perasaan kecewa. Hingga kini hanya ada keheningan yang terjadi di dalam mobil. Di mana kedua insan itu sama-sama mengunci mulutnya rapat-rapat. Maaf. Akhirnya satu kalimat meluncur dari bibir Davin. Maaf kalau aku sudah berkata kasar. Aku kelepasan, lanjutnya lagi dengan raut penuh penyesalan. Gak apa. Ayu menyahut singkat tanpa menoleh. Meski kata maaf itu sudah terucap, hati Ayu terlanjur sakit. Ia juga khawatir akan salah berkata dan bertindak lagi di hadapan Davin. Mobil itu akhirnya berhenti di ujung jalan menuju kosan. Ayo, turun, ajak Davin. Ayu menurut. Ia turun menyusul Davin yang turun lebih dulu. Berdiri sebentar menunggui Davin yang sedang menurunkan barang belanjaan. Setelahnya, Ayu mengambil beberapa kresek dan menentengnya. Berjalan lebih dulu tanpa menunggu Davin selesai. Sini sama aku sebagian. Itu kebanyakan. Aku masih bisa bawa kok. Davin menyusul langkah Ayu. Menatap tangan kanan dan kiri Ayu yang dipenuhi tentengan. Gak usah. Aku juga kuat, jawab Ayu tanpa menoleh. Meski sebenarnya ia juga merasa berat membawa barang-barang itu, tapi hatinya masih dongkol mengingat bentakan Davin. Hingga ia enggan untuk menerima tawaran laki-laki itu. Ternyata memang benar, iya. Kekuatan wanita kalau Nemgambek itu bisa tiba-tiba naik berkali-kali lipat, kelakar Davin mencoba mencairkan kembali suasana yang sempat tak nyaman. Ia sadar telah melakukan kesalahan. Membentak Ayu yang tak tahu apa-apa. 2. Ayu tak menanggapi. Ia terus berjalan semakin cepat agar buru-buru sampai di kamarnya. Melepaskan semua barang yang dibawanya hingga tangannya terasa pegal. Wah, Mbak Ayu abis belanja, iya. Banyak bener. Abis ngeborong ini mah. Bu Nani, penghuni kamar sebelah Ayu menyapa. Iya, Bu. Hanya itu jawaban Ayu sembari tersenyum ramah. Ia sempat mengembuskan napas lega sembari mengusap keringat di keningnya.
Akhirnya ia bisa meletakkan semua barang belanjaannya di teras kosan. Kalau sudah berumah tangga itu memang harus seperti itu. Belajar hidup mandiri dan mulai ngumpulin alat-alat rumah yang dirasa penting, timpal Bu Nani. Iya, Bu. Lagi-lagi Ayu menjawab singkat lalu memasukkan anak kunci untuk membuka pintu. Mari, Bu, saya masuk dulu, lanjut Ayu setelah pintu terbuka. Iya silakan. Bu Nani menatap Ayu dan Davin yang masuk bergantian. Aduh, pengantin baru memang lagi asyik-asyiknya. Dunia ini seperti milik berdua. Yang lain ngontrak. Tapi kan aku emang beneran ngontrak, lanjut Bu Nani mengoceh sendirian. Sementara di dalam kamar, Ayu langsung menjatuhkan badannya di tepian tempat tidur. Lelah, pegal, gerah, semua itu bercampur menjadi satu. Kipas angin yang baru saja dinyalakan, ia arahkan ke wajahnya sendiri. Angin dari kipas itu lumayan membantu mengenyahkan hawa panas di seluruh badannya. Jika biasanya, setiap kali pulang ke kosan, Ayu selalu lekas membuka jilbab dan bajunya lalu menggantinya dengan baju rumahan yang pendek, tapi kini tidak bisa. Karena ada Davin yang selalu ada bersamanya. Semua barang-barangnya sudah aku letakkan di dapur, kata Davin yang juga terlihat lelah. Ayu mengangguk. Pulanglah ke kamarmu. Barangkali ingin mandi atau beristirahat dengan nyaman. Davin menggeleng lalu duduk tak jauh dari Ayu. Di sini saja. Aku harus membiasakan diri untuk tinggal di sini dan melakukan aktivitas apapun di kamar ini. Tapi kamarmu juga kan kosong. Mana sudah dibayar pula sampai beberapa bulan ke depan, balas Ayu. Raut wajahnya belum normal seperti sebelum dibentak tadi. Masih ada raut kecewa yang tersisa. Gak apa-apa. Kalau siang kan bisa ditempati, jawab Davin santai. Ayu menghela napas panjang. Ya sudah terserah, balasnya. Ia tak ingin terlalu banyak berdebat dengan Davin. Khawatir laki-laki itu akan kembali marah. Aku mandi duluan. Gerah, lanjut Ayu sembari berdiri. Membuka lemari lalu mengambil satu setel piyama panjang beserta jilbab instan dan membawanya ke kamar mandi. Sejak ada Davin bersamanya, Ayu tak bisa lagi mengganti bajunya di sembarang tempat. Ia juga harus menahan gerah karena terus-menerus mengenakan jilbab tanpa pernah membukanya. 10 menit berlalu, Ayu akhirnya keluar kamar mandi dengan tampilan wajah yang lebih segar. Meski polos tanpa polesan make up apapun, ia tetap manis karena pada dasarnya memang sudah cantik alami. Giliran kamu mandi Gi. Udah azan. Aku salat duluan, tita Ayu pada Davin. Oke. Davin mengacungkan jempolnya lalu berlalu ke kamar mandi. Sementara Ayu langsung mendirikan salat. 3 rakaat. Ayu baru menyelesaikan doanya saat Davin keluar kamar mandi. Gegas ia beranjak dari sajadah agar Davin bisa langsung salat. Sementara dirinya berjalan menuju dapur lalu mulai membereskan alat-alat yang dibelinya. Mencucinya terlebih dahulu agar sudah bersih saat digunakan. Setelah membereskan semuanya, Ayu baru menyadari satu hal. Ia tak membeli makanan untuk malam ini. Ia pun lantas menoleh pada Davin yang sedang melipat sajadah. Kita mau makan apa? Lupa gak beli? Tanya Ayu. Ah, iya. Pantas saja tadi kayak mau beli apa gitu tapi malah kelupaan. Davin menepuk keningnya pelan. Atau gini aja. Di sini ada yang bisa dimasak. Lanjut Davin.
Adanya telur doang. Itu juga cuma satu, jawab Ayu. Tapi nasinya ada kan? Davin kembali bertanya. Ayu mengangguk. Ada. Kalau gitu, biar aku buatkan nasi goreng. Gimana? Tawar Davin antusias sembari mendekat. Gak usah. Biar aku saja. Cegah Ayu cepat. Aku kan istrimu, masa iya kamu yang masak, lanjut Ayu. Gak apa-apa, beneran, biar aku. Hitung-hitung permintaan maaf karena tadi gak sengaja ngomong gak enak, kukuh Davin. Lagian, perkara masak-memasak itu bukan kewajiban istri doang. Kan makannya bareng-bareng. Kecuali hidup bersama laki-laki patriarki yang membebankan semua pekerjaan rumah tangga pada istri. Memasak, mencuci, beres-beres rumah, urus anak, semua istri. Sementara suami maunya serba dilayani. Bahkan sekedar minum saja harus diambilkan. Panjang lebar Davin berbicara seolah sedang berceramah. Padahal, agama kita gak mengajarkan hal demikian. Entah itu tuntunan dari mana. Makanya gak heran kalau banyak istri yang akhirnya hidup tertekan dan kelelahan sendirian. Davin melanjutkan perkataannya. Ayu tersenyum simpul. Tak menyangka laki-laki dengan penampilan seperti Davin bisa berpikiran sebagus itu. Namun, dalam hati Ayu memang membenarkan apa yang dikatakan laki-laki itu. Selama ini, Ayu memang hidup dalam keluarga patriarki. Di mana ayahnya selalu meminta dilayani hal apapun oleh sang istri. Kopi dibuatkan, makan disediakan, tak pernah bantu-bantu urusan pekerjaan rumah. Padahal, istrinya pun tak hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Dia juga ikut membantu perekonomian keluarga dengan dagang kecil-kecilan. Hei, kebiasaan, suka malah bengong. Davin menegur Ayu yang masih berdiri terpaku di dapur yang sempit itu. Awas aku mau masak, lanjut Davin mengibaskan tangannya pelan. Baiklah. Ayu akhirnya pasrah. Ia berjalan melewati badan Davin. Namun karena tempat yang sempit, kaki Ayu tiba-tiba tersandung meja kompor. Beruntung Davin buru-buru menyambar badan Ayu. Kamu gak apa-apa? Tanya Davin dengan posisi masih memegang badan Ayu hingga jarak wajah keduanya begitu dekat. Ayu menggeleng cepat. Jantungnya tiba-tiba terasa berlompatan dengan posisi sedekat itu dengan Davin. Bahkan matanya keduanya sempat saling tatap sejenak dalam posisi nyaris tanpa jarak. Tanganmu, kata Ayu sembari melirik tangan Davin yang masih memegangi kedua pundaknya. 4. Iya, maaf. Davin langsung menurunkannya dengan canggung. Gak apa-apa. Aku justru mau ngucapin makasih. Kalau tidak, aku pasti sudah jatuh. Mana pasti terbentur meja. Benjol deh nanti. Ayu terkekeh pelan setelah mengatakannya. Waduh, gawat itu mah. Bisa-bisa orang ngira aku melakukan tindak timpal Davin cepat. Katanya mau masak. Keburu demoni isi perut. Ayu mencoba membuat suasana kembali normal. Meski tak bisa dipungkiri, debaran di jantungnya masih tersisa akibat insiden barusan. Siap. Tuan Putri, silakan duduk. Kelakar Davin diakhiri gelak tawa renyah. Ayu pun ikut terkekeh. Duduk di atas karpet sambil memperhatikan Davin yang mulai mengiris bawang merah. Pakai cabai rawit sedikit, pinta Ayu. Siap. Davin menyahut pendek. Tangannya cekatan memotong cabai rawit merah beberapa biji. Davin pun memulai aksinya memasak.
Menumis bawang merah lalu memasukkan cabai rawit. Setelahnya barulah ia memasukkan telur dan diurak-arik. Terakhir, ia menambahkan nasi lalu menabur bumbu seperti garam dan penyedap. Pakai kecap gak nih? Tanya Davin. Tangannya cekatan mengaduk nasi agar bumbunya tercampur rata. Terserah. Aku mau pakai kecap doyan, enggak juga doyan, jawab Ayu. Gak usah kalau gitu, iya. Aku kurang suka kecap soalnya, balas Davin seraya mematikan kompor. Lapun lalu memindahkan nasi goreng yang masih mengepul itu ke dalam 2 piring yang berbeda. Silakan Tuan Putri. Davin meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Ayu. Pun sepiring lagi di hadapannya sendiri. Ish, jangan panggil Tuan Putri. Malulah gak sesuai. Tuan Putri itu tinggalnya di istana, bukan di kosan sepetak, timpal Ayu. Gak apa-apa. Biar jadi doa. Ucapan itu kan doa. Makanya berucaplah yang baik-baik, sahut Davin yang sedang mengipasi nasi goreng panas dengan lembaran kertas tebal. Ayu tertegun. Baru saja siang tadi dia mengatakan hal itu pada temannya. Dan kini, Davin mengatakan hal yang sama pada dirinya. Kok bisa sepemikiran ya? Batin Ayu keheranan. Ayo dimakan. Udah gak panas kok. Titah Davin. Oh, iya. Ayu tersenyum canggung. Ia lalu mulai menyuap meski awalnya nampak ragu. Takut rasanya tak karuan. Namun saat suapan pertama masuk ke dalam mulutnya, Ayu langsung melebarkan matanya. Rasanya ternyata tak terlalu buruk untuk masakan seorang laki-laki berpenampilan preman. Bisa masak juga ternyata, puji Ayu yang mulai menikmati suapan demi suapan. 5. Bisa sedikit demi sedikit. Dulu ibu kadang ngajakin masak bareng. Jadi gak awan-awan banget lah. Meski gak enak-enak banget juga, timpal Davin. Enak, kok, beneran. Ayu kembali memuji. Bahkan nasi dalam piringnya tinggal setengah. Bukan rasanya yang membuat Ayu lahap dan antusias, tapi usaha Davin dalam menyajikannya. Padahal selama ini, ayahnya pun hampir tak pernah memasakkan untuk dirinya. Makasih, ya. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang, tutur Ayu saat berhasil menghabiskan isi dalam piring tanpa sisa. Kayaknya beneran lapar tuh, kelakar Davin sembari tertawa. Namun dalam hatinya ia sungguh bahagia karena usahanya tak sia-sia. Lah sadar jika masakannya tak seenak itu, tapi Ayu menghabiskannya seolah sangat menghargai usaha dirinya. Kan aku bilang enak, balas Ayu mencoba meyakinkan Davin. Makasih. Kamu orang pertama yang memuji masakanku. Davin tersenyum lebar dengan hati menghangat. Aku kan tadi beli camilan. Makan Gi. Enak loh sambil ngobrol-ngobrol, lanjut Davin. Ia mengambil 2 bungkus snack dan menyerahkannya satu pada Ayu. Tadi siang kemana aja? Tanya Ayu di sela-sela mengunyah makanan ringan. Enggak kemana-mana. Di sini aja. Di kamarku, jawab Davin santai. Keluar bentar. Beli kasur lipat. Entar aku ambil kalau mau tidur. Biar gak encok keseringan tidur di karpet, lanjutnya terkekeh. Gak kerja? Tanya Ayu. Padahal tadi pagi pun sudah menanyakannya. Davin hanya terkekeh menanggapi. Nanya kerjaan mulu, jawabnya.
Kerja di apotek itu gimana aja sih? Ngapain aja? Davin mengalihkan pembicaraan. Ya gitu deh. Melayani pembeli dan sebagainya, balas Ayu. Keduanya pun ngobrol ngalor ngidul membahas hal-hal apa saja. Sampai tak terasa waktu sudah jam 8 malam. Aku ngantuk nih. Tidur duluan, ya. Tapi mau salat dulu, tutur Ayu mulai menguap. Oke. Davin menyahut pendek. Ia membiarkan Ayu berlalu ke kamar mandi. Lalu memperhatikan istrinya itu yang langsung melaksanakan salat dengan khusyuk.